Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia ini lahir sebagai hasil dari konsolidasi untuk membuat wahana kebersamaan dari sekian banyak elemen yang berbeda-beda. Ya, kalau ada dialog antar agama itu konflik selesai. Sementara loh, konfliknya para politisi yang bikin kok dialog antar agama begitu ya. Apakah ada niat mendorong DPR RI untuk membentuk satu undang-undang induk energi nasional yang semua berada di bawah Dewan Energi Nasional misalkan? Kita butuh operasionalisasi, jadi kita butuh konsensus di tingkat yang lebih bawah lagi gitu, sebelum sampai kepada undang-undang atau aturan hukum itu. Maka sebenarnya pembentukan undang-undang ini sendiri, motif ya, kita bicara soal muatan materi segala macam, ini seperti apa? Apakah benar-benar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur? Dan ini bukan cuma di sini aja, contohnya banyak seringkali. Saya tuh seringkali ada orang artikulasi lutut, mana PBNU udah ngomong. PBNU kan tidak punya slot di dalam sistem agregasi politik. Yang punya slot itu parlemen. Kok partai nggak pernah ditanya? Yang ditanya PBNU sama PGI ini ceritanya gimana? Tanya partai dulu. Di hari Keramat, kumpulnya di Keramat. Ini tema yang kedua, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Karena kita hidup di era yang serba banyak sekali warnanya, etnisnya, bahasanya dan seterusnya. Jadi berpotensi sekali ada gesekan satu dengan yang lain. Kami ucapkan selamat datang untuk Pak Pendeta ke PBNU. Senang sekali atas kehadirannya. Teman-teman yang lain juga kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jadi di dalam sejumlah laporan kita melihat ada gesekan-gesekan atau konflik yang terjadi akibat banyaknya sekali warna, memang konsekuensi dari banyaknya suku agama di Indonesia. Dan itu berjalan sudah cukup lama. Laporan dari Setara Wahid Foundation misalnya, kita bisa melihat masalah-masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan di situ. Termasuk juga konflik agama yang sangat memorial di kepala kita seperti konflik Poso, Maluku dan seterusnya. Itu menjadi pelajaran yang akhirnya kita mau tidak mau harus kembali ke apa yang disebut dengan konsensus kebangsaan. Tapi konsensus kebangsaan ini memang telah ditetapkan dalam bentuk NKRI, terus Pancasila, value besarnya sudah ada di situ. Tapi kemudian kita masih memerlukan rancangan atau konsensus ini harus diturunkan kepada hal yang lebih aplikatif, lebih mudah untuk diterapkan. Itu sudah ada, tapi kemudian kita masih melihat ada gesekan. Nah, inilah pentingnya kita diskusi saat ini. Ini termasuk juga konflik-konflik agraria yang terjadi di lingkungan kita. Kita tidak menampi ada itu juga. Nah, bagaimana konsensus kebangsaan ini kita perkuat? Dan nyatanya memang tidak hanya di Indonesia, di sejumlah negara konsensus ini terbangun antara berbagai kelompok dan terbukti berhasil. Nah, saat ini kita sudah kehadiran Gus Yahya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketum PBNU, untuk memantik diskusi kita soal itu, dan juga Pendeta Jeki Manuputi, Ketua Umum PGI. Beliau dengan organisasinya, kita semuanya sudah sangat sering sekali terlibat di dalam penyelesaian konflik, antisipasi konflik, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Dan saya kira pengalaman-pengalaman itu bisa di-sharingkan dan kemudian dapat kita ambil hikmahnya untuk menyelesaikan konflik-konflik dan mengantisipasi konflik mendatang. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan minta dulu kepada Ketum Gus Yahya untuk memantik memori kita, kenapa sih diskusi tentang konsensus kebangsaan itu urgent untuk kita dudukkan kembali. Ada kondisi apa yang mengharuskan kita mendudukkan kembali dan apa yang kurang dari selama ini yang sudah ada, Gus? Monggo, Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia ini lahir sebagai hasil dari konsolidasi untuk membuat wahana kebersamaan dari sekian banyak elemen yang berbeda-beda. Nah, wahana kebersamaan itu diciptakan melalui apa? Jelas melalui konsensus, seperti yang kita tahu semua. Ada konsensus tentang dasar negara, konsensus tentang bentuk negara, konsensus tentang nilai dasar negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pendeta Jeki Manuputi tadi juga membisikkan ke saya bahwa konsensus kebangsaan kita yang awal mula itu adalah PBNU katanya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Itu konsensus yang kemudian menghasilkan wahana kebersamaan ini, bangsa dan negara ini. Nah, tetapi tidak berarti kemudian bahwa masalah selesai. Pertama bahwa perbedaan itu tidak otomatis kemudian bisa diselesaikan atau bisa dipupus dengan konsensus itu. Ya. Yang kedua, di dalam perkembangan dinamika masyarakat, isu-isu baru terus berkembang yang menciptakan potensi-potensi perbedaan, potensi-potensi konflik yang baru. Nah, sekarang ini di tengah-tengah perkembangan yang sudah begitu jauh, yang menjadikan masyarakat kita menjadi semakin kompleks dengan skala ukuran yang sangat membesar sekarang ini, saya kira kita sangat membutuhkan cara-cara yang lebih kuat ya, untuk menjadi rujukan bagi penyelesaian berbagai macam perbedaan dan pertentangan yang memang secara alami ada di dalam masyarakat. Nah, konsensus awal kita sendiri UUD 45, Pancasila UUD 45 itu saja di dalamnya masih ada isu-isu yang sebetulnya memerlukan penjabaran ke dalam nilai-nilai yang lebih operasional. Ya. Misalnya ada pasal tentang yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul diatur dengan undang-undang. Ya. Nah, diatur dengan undang-undang itu atas dasar nilai apa? Itu belum ada rujukannya. Ya, kita punya undang-undang ITE, undang-undang tentang macam-macam lah, perizinan ini, perizinan itu. Tapi rujukan nilainya apa? Itu belum ada kesepakatan tentang itu. Kemudian juga misalnya pasal tentang negara menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama kepercayaan masing-masing. Itu rujukan operasional. Tentang itu juga belum terjabarkan dengan baik, sehingga sampai sekarang masih muncul saja kita ini kasus-kasus konflik, pertentangan terkait rumah ibadah, pendirian tempat ibadah, terkait artikulasi antar agama gitu. Yang satu menyinggung yang lain ya karena memang ajarannya beda misalnya gitu. Nah, ini bagaimana menjembatani atau mengelola perbedaan-perbedaan ini. Belum lagi yang lain-lain, termasuk soal yang sensitif sekarang ini, akhir-akhir ini lagi ramai, soal ekonomi misalnya. Di dalam UUD 45 itu hanya disebutkan bahwa perekonomian diatur atau di apa bahasanya itu ya. Perekonomian diatur atau dikelola begitu
secara kekeluargaan gitu kan. Gimana itu? Ntar saya cek lagi ini. Bunyi pasalnya. Nah, disusun, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, ini jabaran operasionalnya bagaimana? Ini belum ada. Nah, kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini batas-batasnya seperti apa kita juga belum punya rujukannya. Ya. Apalagi dengan perkembangan industri seperti hari ini. Gitu. Kalau dulu mungkin diasumsikan yang namanya cabang produksi itu ya energi, kira-kira begitu kan. Apalagi misalnya yang lain air yang dianggap menguasai hajat hidup orang banyak. Tapi bagaimana dengan misalnya mie instan hari ini? Mie instan yang sudah ya sebetulnya ya, menurut saya relatif menguasai hajat hidup orang banyak. Siapa nggak makan mie instan hari ini? Nah ini gimana? Dan produk yang lain misalnya seperti misalnya apa namanya produk-produk digital seperti yang kita gunakan. Nah ini seperti apa? Ini juga belum terjabarkan. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini juga belum terjabarkan nilai-nilai operasionalnya. Ya. Sejauh mana sumber daya alam itu boleh dieksploitasi. Ya. Seperti apa norma-normanya. Ini belum cukup ada jabaran. Nah, belum lagi ditambah dengan macam-macam produk teknologi yang berkembang pesat sekali dan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kepatutan dan kelayaan. Produk-produk teknologi produk bioteknologi misalnya. Ini ramai ini. Sejauh mana sebetulnya rekayasa bioteknologi itu dianggap patut? AI Artificial Intelligence, bagaimana penggunaan yang patut dari AI itu? Ya sekarang aja AI itu sudah bisa menciptakan apa namanya tokoh video yang enggak ada manusianya itu sudah ada ya. Dan kelihatannya seperti manusia, enggak ada manusianya. Dan itu pasti akan semakin maju. Nah, sejauh mana ada deepfake dan lain sebagainya? Ini semuanya belum ada. Walhasil yang kita butuhkan adalah pertama tentang jabaran lebih operasional dari nilai-nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat kita ini supaya macam-macam perbedaan yang muncul ini ada saluran untuk menyelesaikannya sebagai jalan keluarnya. Ada kayak kisi-kisi tentang ini harus diselesaikan melalui cara apa, koridornya seperti apa. Kemudian yang kedua soal etika, kebutuhan tentang konsensus tentang etika. Nah, apa sih yang kita anggap patut dan apa yang dianggap tidak patut? Soal etika ini kita sangat butuh. Nah, hal-hal semacam ini saya kira tidak cukup diserahkan hanya kepada undang-undang atau aturan-aturan hukum, karena aturan-aturan hukum itu jatuhnya lalu cenderung menjadi lebih kepada koridor teknis yang dalam praktek sangat sering kemudian ya disiasati aja, tergantung kepentingan pelaku disiasati koridor ini supaya lolos dari pagar-pagar hukum teknis itu, maka tidak cukup. Ya, begitu juga misalnya apa namanya satu model
penyelesaian yang lain di luar aturan hukum ya, yaitu misalnya yang terkait dengan rumah ibadah. Itu kan ada SKB itu, SKB tentang rumah ibadah. Nah itu jatuhnya dalam praktek kita bisa saksikan lah, ini fakta. Jatuhnya jadi mayoritarianisme. Jadi di mana-mana itu yang minoritas harus nurut kepada yang mayoritas. Nah, apakah ini sejauh mana bisa diterima? Kalau kita bicara tentang bahwa negara menjamin hak setiap warga untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini kemudian juga soal kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara itu di mana batas-batas nilainya? Ya. Nah, maka saya menganggap perlu bahwa kita ini mulai bicara tentang konsensus-konsensus yang diperlukan sebelum ini semuanya ambiar, apalagi di tengah pertarungan-pertarungan ideologi yang begitu kompleks. Ya. Tadi malam kita baru saja saksikan suatu saga di TV tentang ideologi environmentalisme melawan ulilisme ini. Nah, wah lingkungan melawan aswaja lingkungan. Nah ini apa namanya, pertentangan seperti ini harus dibawa kemana? Ya kan tidak bisa dilagakan tanpa ujung. Harus dibawa kemana? Nah kalau dibawa ke undang-undang nanti diakal-akalan lagi kan sama pelaku-pelakunya. Nah maka kita butuh konsensus-konsensus itu. Nah lalu bagaimana memproses konsensus ini? Nah ini yang juga menjadi masalah yang harus kita pikirkan juga. Dulu itu di tengah-tengah proses dinamika amandemen UUD 45 itu, Presiden Gus Dur ya itu pernah mengatakan bahwa menurut dia sebaiknya MPR itu dijadikan wahana untuk mengolah konsensus kebangsaan. Jadi Gus Dur mengusulkan bahwa produk MPR itu adalah produk-produk konsensus. Maka MPR di dalam membuat keputusan-keputusannya itu jangan pakai voting, harus semuanya setuju, harus aklamasi. Walaupun prosesnya panjang, yang penting jadi konsensus. Gitu. Nah cuma gagasan ini kan lalu tidak diterima. Ya nyatanya tidak diterima karena nyatanya di dalam UUD 45 juga dinyatakan bahwa MPR membuat keputusan berdasarkan suara terbanyak. Gitu. Tapi walaupun begitu saya kira kalau kita lihat lembaga-lembaga bangsa, lembaga-lembaga kenegaraan yang ada, mungkin tetap saja MPR ini punya posisi yang paling kuat. Mungkin hasilnya bukan tap MPR, bukan produk-produk tata negara yang teknis ya, tapi sesuatu yang beda, yang lebih ya tingkatannya lebih bersifat nilai-nilai luhur, yang itu diproses sebagai konsensus bangsa. Nah maka saya sebetulnya ingin menyampaikan himbauan permintaan kepada MPR untuk memikirkan ini. Dan kalau bisa kemudian mengambil inisiatif memimpin proses ini. Karena kita butuh banget nih. Kalau dibiarkan begini ini tidak karu-karuan. Sudah ada contohnya, banyak negara ini jadi ambiar karena tidak cukup punya konsensus tentang berbagai macam isu yang muncul dalam dinamika masyarakatnya. Sekarang ini misalnya, ini Amerika ini ada demo besar-besaran begini, ya saya tidak tahu kenyataannya seperti apa ya, tapi ada statement dari Ray Dalio misalnya,
itu yang kemarin diundang untuk memberikan nasihat ekonomi kepada Indonesia itu, dia membuat pernyataan bahwa Amerika diambang perang saudara terbuka katanya. Ya karena tidak ada konsensus tentang imigrasi itu apa kan. Yang ada itu, padahal mereka punya undang-undang, punya aturan imigrasi, harus masuk dengan prosedur begini, begitu. Tapi ketika kemudian ada gelombang imigran tanpa melalui prosedur yang resmi, ya mereka, masyarakat Amerika itu kehilangan rujukan menyikapi soal ini, sehingga terjadi pertentangan seperti ini karena tidak ada konsensus. Nah, pertentangan seperti ini tuh alami, pasti terjadi di mana-mana. Sekarang terjadi di mana-mana, dan makin lama makin beragam, dan semuanya cenderung mengarah kepada polarisasi pembelahan masyarakat. Nah, kalau kita tidak mulai siap-siap mengantisipasi itu dengan berusaha menemukan konsensus untuk isu-isu paling strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, saya kira ya resiko yang mengancam kesentosaan bangsa ini akan semakin besar ke depan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk penjelas dulu, Gus. Jadi konsensus itu nanti letaknya itu berada di bawahnya, menjadi nilai yang melatar belakangi lahirnya aturan. Posisinya kira-kira. Ya tidak hanya melatar belakangi lahirnya aturan, tapi juga melatar belakangi prinsip-prinsip dalam menyikapi aturan gitu. Bahwa aturan itu harus disikapi dengan nilai-nilai seperti ini supaya orang tidak dengan mudah membuat siasat untuk mengakali aturan, dan kalau ada yang melakukan itu orang punya dasar untuk negur gitu loh. Sekarang ini kalau yang ngakali aturan itu kalau asal sudah bisa diakali kan, tidak melanggar hukum gitu. Tapi padahal kita tahu itu sebetulnya tidak pantas gitu. Tapi karena nggak ada konsensus tentang etikanya, ya negurnya susah juga gitu. Bentuknya itu seperti apa nanti? Ya nanti diproses, saya sendiri belum. Ya kalau dulu itu ya, kalau dulu usul Gus Dur supaya MPR menjadi wahana untuk melahirkan konsensus, ya produknya jadi produk-produk MPR. Tapi sekarang kan tidak masuk itu, Gus Dur itu tidak diterima. Nah, ya kita harus memikirkan wahananya seperti apa. Tapi poin saya adalah bahwa kita butuh ini. Konsensus ini kita butuh, itu poin saya. Dan sekarang semua orang memproses, misalnya Vatikan misalnya membuat lembaga khusus untuk mengolah atau memproses prinsip-prinsip etika tentang artificial intelligence. Ya, yang ini sebenarnya harus disadari, harus dimiliki, dan kita harus punya etika tentang itu, dan ditegakkan dengan apa ya? Kalau lihat keseluruhan konstelasi tatanan yang kita punya, ya konsensus. Nah, gimana caranya? Mari kita pikirkan, dan saya kira ya kembali saya minta MPR untuk mohon menangkap ini gitu, dan mengambil inisiatif tentang ini. Oke, tepuk tangan buat Gus Yahya. Ini berat sekali nih. Oke, terima kasih. Kita ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, ini topik kita mengenai konsensus kebangsaan. Memang tadi dibutuhkan di latar belakangi masih maraknya kita menemukan konflik-konflik, kejadian-kejadian yang value-nya ini masih kosong kira-kira. Undang-undangnya relatif ada tapi nilai kebersamaannya kosong. Waktu saya persilahkan ke Pak Pendeta untuk mengomentari. Terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan salam hormat
buat Ketua PBNU Gus Yahya dan teman-teman yang ada di NU. Ruang bawah ini udah jadi seperti galeri. Ya. Jadi makanya di sini saya percaya konsensus akan lahir. Lewat diskusi mingguan ini ya. Saya nggak berpikir ini diskusi mingguan, yang saya sudah colek di Facebooknya Mas Ulid, udah ada diskusi mingguan di NU. Saya berpikir di ruang mana kira-kira. Jadi tadi malam ketika di kontak kemarin ada Gus Yahya ngundang kita ngobrol. Saya pikir percakapan internal. Saya berpikir saya mau datang dan saya mau tanya kapan diskusi mingguannya, temanya apa. Biar kita bisa ngajak teman-teman dari Salemba 10 situ kan jalan kaki ke sini 5 menit aja. Tapi ternyata langsung didaulat di sini. Untung tadi diawali dengan percakapan hari-hari. Tapi saya kira memang Gus Yahya dan teman-teman, percakapan seperti ini yang mahal saat ini untuk menginkubasi apa yang kita sebut sebagai konsensus. Kekuatan kita ada pada karakter guyup yang terpelihara seperti ini. Ini jadi catatan pertama saya karena memang yang kami takutkan juga dalam polarisasi yang berkembang bahwa keguyuban kita sebagai bangsa itu hilang. Padahal itu karakter yang luar biasa. Dan dalam perjumpaan-perjumpaan seperti ini banyak hal bisa diangkat dalam suasana guyup untuk dijadikan konsensus atau mendorong untuk ya meresonansikan apa yang kita sebut sebagai konsensus. Yang kedua, catatan saya, terima kasih untuk apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Kalau kita melihat bagaimana PBNU ya dirumuskan di awal-awal dalam risalah-risalah kebangsaan, dalam konstituante saat itu, risalah-risalah BPUPKI, itu sesuatu yang sangat dalam, sangat-sangat luar biasa, pemikiran-pemikiran yang sangat brilian, dari macam-macam kemajemukan, lintas etnis, lintas agama dan lain-lain kalau kita membaca, dan keterbukaan untuk ya suasana saling menerima sekalipun debatnya menjadi sangat panas dan berujung pada konsensus-konsensus bersama itu. Kita punya memori kolektif yang luar biasa bahwa kita mampu melakukan itu dan itu kuat sampai saat ini. Tapi kita melihat memang bahwa karena saat itu mungkin tantangannya cuma satu. Karena kita ingin menjadi bangsa merdeka dan mandiri. Nah, konsensus-konsensus itu memberikan sebuah sandaran landasan yang kita pegang bersama untuk bergerak sampai saat ini dan di-recall terus-menerus. Tapi memang tantangan kita sudah beda. Tantangan polikrisis bukan lagi cuma homogen tantangannya, beberapa yang tadi sudah dicatat oleh Gus Yahya tadi, sehingga memang daya ikat terhadap tantangan itu sangat tergantung pada persepsi masing-masing. Nah ini kita masyarakat dalam era transformasi teknologi yang dituntun oleh persepsi, ya itu yang juga menyebabkan pelemahan-pelemahan ketika kita mendorong soliditas untuk merumuskan kembali. Karena itu menjadi sangat penting di dalam situasi dan suasana seperti ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan, konsensus dibutuhkan. Ya, kita kembali harus duduk dan berbicara dan merumuskan bagaimana menyikapi situasi dan suasana polikrisis sehingga tafsir terhadap realitas dia tidak sangat fragmentaris dan menuntun kita ya pada aplikasi yang berbeda dan tabrakan. Catatan saya yang ketiga bahwa memang Indonesia tidak bisa dipotret sebagai sebuah kesatuan organik yang homogen. Kita berbeda-beda. Kita berbeda-beda dan karena itu mengaplikasikan konsensus yang telah dirumuskan dan menghidupkannya saat ini harus dikembalikan pada landasan kemajemukan di balik pembentukan konsensus-konsensus itu. Kita tidak bisa pakai narasi tunggal untuk bilang misalnya kerukunan atau dalam bahasa kerukunan saja misalnya kita pakai untuk Papua. Mereka punya bahasa sendiri. Ya.
mereka punya knowledge structure sendiri, mereka punya, dan bagaimana kadang-kadang gap itu terjadi. Ya. Atau kita bicara tentang kesatuan dalam perspektif kontinental, lalu bicara dengan orang di wilayah kepulauan seperti Maluku. Akhirnya dalam operasionalnya pada undang-undang itu juga akan jadi soal. Ya, karena undang-undang 4-12 mile itu dari perspektif kontinental dan digugat sampai saat ini oleh 8 provinsi kepulauan. Ya, bagaimana melihat dari karakteristik wilayah yang seperti itu. Ini juga menjadi tantangan untuk terus-menerus memang membicarakan dan tidak lelah untuk membicarakan, dan di dalam kelelahan kita tidak bisa menyamakan semua seperti itu karena kemajemukan ini kekayaannya luar biasa, tetapi juga menata mengelolanya ya tidak mudah tentunya. Ya, ada dinamika terus-menerus yang berkembang pada saat ini. Nah, beberapa catatan lain yang tadi disampaikan itu juga yang kami melihat. Kami di Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia ya untuk periode 5 tahun ini merumuskan beberapa krisis yang memang harus dikelola. Salah satunya adalah krisis kebangsaan. Ya, kita melihat bagaimana nilai-nilai seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi masih bisa applicable terhadap kelompok yang dengan kita mengalami gap generasi di dalam komunikasi. Ya, generation gap ini kan terjadi sangat-sangat luar biasa antara kelompok generasi X dengan sekarang generasi beta. Bagaimana nilai-nilai ideal yang kita rumuskan di dalam konsensus itu menjadi hidup di dalam dinamika realitas saat ini. Bagaimana handed over itu, transfer nilai dan makna itu menjadi hidup dan dihidupkan, dirayakan pada saat ini. Nah, hal lain yang kami lihat sebagai bagian dari elemen krisis kebangsaan adalah etika dan nurani. Etika dan nurani yang ini paradoks sekali dengan apa yang saya anggap sebagai konsensus yang tidak tertulis. Karena pengakuan dan penerimaan terhadap nilai-nilai bersama yang kita hidupi sebagai mental layer yang menuntun kita terus-menerus. Ya. Kita mau konflik terbuka di mana-mana, tapi ada sebuah kesadaran kultural yang menavigasi bahwa kita cepat selesai, kita cepat guyup lagi begitu. Karena itu kita bisa sangat berdarah-darah tapi cepat melupakan. Ada kesadaran saya pelajari itu dari realitas konflik di Maluku. Ya. Bagaimana cepat bisa selesai, ada sekalipun itu ditekan ke alam bawah sadar, tapi kesadaran identitas dalam relasi-relasi yang monodialektis itu, ya, itu bisa di-recall kembali asal dikasih ruang untuk proses-proses pemulihan. Nah, ini saya kira juga yang menjadi catatan untuk bagaimana merayakan itu, bagaimana mengeksersis itu di dalam realitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang semakin fragmented seperti ini. Karena itu saya sangat mengapresiasi forum-forum seperti ini, perjumpaan-perjumpaan lintas sahabat di mana banyak hal kita bisa bicarakan dan menjadi kekuatan bersama. Dan saya kira itu yang tidak kita temukan pada banyak negara yang lain. Ya, karenanya banyak kali ketika dibilang ya Indonesia gelap atau ada dalam gelap, saya selalu yakin pada terang dari kesadaran kolektif yang ada pada mental layer kita, yang akan menuntun kita untuk selalu ada titik balik, dan itu yang coba kita rawat dan kita hidupkan, bahwa ada soal-soal dengan regulasi-regulasi kita, ya ini yang kita lihat, ya, memang temukan banyak sekali, bahkan kontradiksi interminus di dalam perumusan regulasi yang saling tabrakan dan kadang-kadang membuat kita
tabrakan di lapangan untuk aplikasi-aplikasi. Tapi kembali lagi pada ketahanan sosiokultural yang kita punya, seberapa kuat itu bisa menjadi buffer zone untuk setiap turbulensi yang terjadi. Dan saya pikir ya indeks ketahanan nasional kita masih cukup tinggi ya, untuk hal-hal seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Sebelum dilempar kepada para penanya, saya ingin memperdalam dulu, Pak Pendeta. Ada tidak yang ditemukan misalnya di lapangan upaya konflik atau penyelesaian konflik dengan menggunakan apa yang kita sebut saat ini dengan konsensus bersama yang itu tidak ditemukan di dalam peraturan existing misalnya? Bagaimana, bisa diceritakan nggak itu? Ya, saya alami itu misalnya dengan konflik Maluku dan beberapa konflik yang lain. Selalu kita lihat apa yang ada sebagai ya kolektif naratif dari mental layer yang ada di belakang. Dan kita scoring apakah itu masih hidup atau tidak. Ya, apakah itu masih hidup atau tidak. Ketika kita lihat itu masih kuat, ya bagaimana proses untuk mengeluarkan itu. Betul, aturan-aturan dan hukum positif lainnya penting sebagai negara hukum, tapi kan kita tidak bertumbuh dan hidup semata-mata sebagai negara hukum. Ada relasi-relasi kultural berbasis collective identity yang mesti kita rawat dan kita pulihkan. Dan itu yang dengan sangat sadar ya, ketika kami menyelesaikan konflik di Maluku, itu bagian paling besar yang kita kelola. Itu bagian yang paling besar yang kita kelola, ya, sehingga ya collective identity itu yang kita bawa untuk meyakinkan pihak-pihak yang bertikai, ya, bahwa kalau ini terus berjalan maka selesai identitas kita hancur. Nah, itu cukup menggerakkan dan memotivasi untuk kembali berdiri bersama, dan seluruh penyelesaian termasuk deklarasi Malino dan lain-lain saya anggap itu pelengkap. Ya, itu tidak akan jalan kalau tidak ada proses-proses untuk menghidupkan value itu kembali. Nah, saya kira itu. Oke, terima kasih. Gus Ketum, ada komentar lanjutan sebelum kita lempar? Oke, kita mengundang komentar dari para peserta. Kalau sesi sebelumnya ditunjuk, Gus, diserahkan mic-nya untuk komentar. Kita lakukan itu juga. Ditunjuk juga boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Afandi dari LPPBNU. Saya juga Pendeta Marty, saya juga membayangkan sebetulnya ada wahana baru, ada forum baru untuk melakukan konsensus-konsensus seperti ini yang diharapkan juga oleh Pak Mas Ketum. Nah, kalau dari Mas Ketum ini kan ada harapannya kan lebih pada wahana yang formal, MPR misalnya, bagaimana MPR menginisiasi konsensus-konsensus baru yang melahirkan satu etika dasar bagi operasionalisasi konsensus-konsensus lama yang sebelumnya belum ada operasionalisasinya itu. Nah, dari pendeta melihat PBNU atau NU atau forum seperti ini lebih punya kekuatan untuk membangun kembali atau menginisiasi konsensus itu. Nah, menurut pendeta, mana derajatnya yang lebih tinggi? Dari perspektif pendeta, mana yang lebih bisa diharapkan? Apakah wahana informal itu atau wahana yang resmi terbentuk oleh konsensus selama negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan para ketua umum ormas keagamaan, ya. Nama saya Bung Gofur
dari Lembaga Kajian Strategis Bangsa. Bung Hatta pernah berseloroh suatu ketika untuk memimpin bangsa yang besar dan kepulauan seperti Indonesia ini dibutuhkan pemimpin yang berjiwa luas, yang berjiwa besar, bukan berjiwa kerdil. Sementara Bung Karno juga pernah menyampaikan Nusantara ini bukan sekadar geographical entity, bukan sekedar satu kesatuan geografi, tetapi social conscience of man, satu kesatuan tekad niat yang bulat dengan kesadaran budi nurani manusia. Itulah pemimpin-pemimpin menurut para founding fathers. Nah, konsensus yang kita bangsa Indonesia dibangun atas konsensus 5 sila itu, terutama tentang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka di situ kita bersepakat menjadi Indonesia di samping nilai-nilai yang lain. Maka tidak dapat dinafikan sama sekali bahwa Indonesia adalah negeri ketuhanan. Dan orang-orang yang dekat dengan Tuhan tentunya ketua umum ormas keagamaan. Karena mereka mewakili kita ketimbang DPR RI. Nah, saya mau langsung ke persoalan pertambangan. Persoalan sumber daya energi, sumber daya alam, mineral dan sebagainya. Saya dulu pernah nulis tentang sumber daya alam 2012 tentang tata kelola energi nasional. Banyak kekurangan. Yang saya ingin tanyakan kepada Ketum PBNU juga Ketum PGI, apakah ada niat mendorong DPR RI untuk membentuk satu undang-undang induk energi nasional yang semua berada di bawah Dewan Energi Nasional misalkan. Itu kan sudah dibentuk sejak 2008 tapi nggak ada actionnya gitu. SKK main sendiri, BPH Migas main sendiri, Pertamina main sendiri, PLN main sendiri. Ketika listrik biarpet, PLN buang badan, katanya belum dapat stok minyak BBM dari Pertamina. Sementara Pertamina bilang PLN belum bayar utang sama Pertamina. Tapi masyarakat kan sudah bayar pajak gitu. Itu bukan urusan kami sebagai civil society gitu. Dan yang paling membingungkan kami sebagai masyarakat sipil, masyarakat grassroots, wabil khusus Nahdliyin, kok negeri yang kaya raya ini tambang yang melimpah, beragam, pusparagam, masih juga kita digenjot pajak gitu. Sementara hasil dividen dari mineral saja, tambang saja, catatan koran harian Merdeka tahun 2009 itu 500 triliun tidak masuk APBN. Kemana itu duitnya gitu kan? Kan bisa buat kita S3 semua se-Indonesia. Nah, pertanyaan penting pokoknya itu, apakah ormas-ormas besar seperti NU dan PG ini sudah pernah mencoba mendorong undang-undang induk energi kepada DPR misalkan? Karena seperti pada tahun 2002 di zaman Mega, harga minyak dan gas itu diliberalkan dengan alasan, saya lupa tuh alasannya apa, sesuai dengan harga minyak pasaran katanya. Lalu di mana kedaulatan kita sebagai masyarakat sipil yang diwakili oleh Ketum PBNU, Ketum PGI. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang salah kata ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam. Selama ini kalau bicara konsensus, selalu yang muncul di benak kita adalah terkait dengan problem keberagaman suku, terkait dengan keberagamaan, perbedaan bahasa dan lain-lain. Itu yang selalu muncul ketika kita bicara konsensus. Nah, padahal seringkali kalau kita dengar ada satu rangkaian kalimat yang selalu terulang, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan pada Pancasila. Ya,
Jadi semua tujuan pembangunan, tujuan dibentuknya negara, selalu kita berbicara tentang masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan pada Pancasila. Nah, sampai hari ini kita belum tahu nih Pak Ketum dan Pak Pendeta, masyarakat adil dan makmur itu seperti apa? Definisi masyarakat adil dan makmur itu seperti apa? Nah, bagaimana kemudian sebagai satu komponen bangsa ada inisiatif membangun konsensus tentang masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila. Kita bicara soal sumber daya alam, sumber daya mineral. Bahkan dalam Islam sendiri kalau tidak salah ada satu hadis gitu ya, yang mengatakan bahwa manusia itu bersekutu dalam 3 hal, bersyarikat untuk 3 hal, air, hutan, dan energi. Air, hutan, dan energi. Nah maksud saya semua ini untuk terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Nah ini definisi adil dan makmur ini hari ini itu seperti apa? Saya kira menarik tadi kalau Ketua Umum menyampaikan bahwa kalau kemudian tata laksana pendefinisian adil dan makmur itu ditertuang dalam satu undang-undang, maka sebenarnya pembentukan undang-undang ini sendiri, motif ya, kita bicara soal muatan materi segala macam, ini seperti apa? Apakah benar-benar dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur? Itu. Nah, itu maksud saya seperti itu. Semua kebijakan, semua yang dilakukan oleh negara dalam ini pemerintah itu seberapa kita bisa mengukur apakah sudah mengarah gitu ya, apakah sudah berorientasi pada terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur ini. Ini selalu terulang masalahnya, bahasan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pada Pancasila ini. Nah, saya kira perlu ada inisiatif-inisiatif dari kita, dari kelompok masyarakat gitu ya, untuk membangun yang namanya konsensus itu bagaimana sih sebenarnya dengan masyarakat yang adil dan makmur. Saya kira itu. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum at-thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung direspon mawon. Ya, saya akan merespon secara tanggung renteng aja. Tidak usah satu-satu. Jadi begini, memang konsensus itu juga bertingkat-tingkat, ada hierarki konsensus itu. Tingkat yang paling tinggi saya kira apa yang disebut oleh Pak Pendeta Jeki tadi, yaitu kesadaran bersama yang ada di dalam mental layer dari masyarakat kita yang selama ini memang sudah bekerja, punya kinerja untuk mempermudah penyelesaian macam-macam pertentangan di dalam masyarakat. Pertentangan meletus tapi lebih mudah diselesaikan karena ada konsensus di tingkat tertinggi yang tak terkatakan tapi bekerja, yaitu kemampuan untuk rukun kembali sesudah konflik. Itu layer, saya kira layer tertinggi ya. Ya layer yang lebih rendah ya misalnya adalah konsensus dasar atau foundational konsensus atas keberadaan bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila, UUD 45 dan NKRI sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Nah, saya kira apa yang kita dicapai oleh para founding fathers dengan konsensus foundational consensus itu memang yang mungkin dicapai di tengah perbedaan di antara mereka. Kira-kira begitu. Mereka ini kan beda-beda. Ada Bung Karno, tapi juga ada Muhammad Natsir, ada Wahid Hasyim, ada yang lain-lain, macam-macam. Nah yang jadi konsensus ini Pancasila UUD 45 ini adalah apa yang mungkin disepakati oleh para founding fathers pada waktu itu. Sehingga ya kita harus terima dan maklumi apabila kemudian level konseptualisasi dari konsensus itu memang jadi relatif abstrak. Adil dan makmur abstrak. Ya kan, kemudian
perekonomian disusun secara kekeluarga sebagai upaya usaha bersama di atas asas kekeluargaan. Abstrak, banyak hal yang sangat abstrak. Nah, tapi seperti saya sampaikan tadi, kita butuh operasionalisasi. Jadi kita butuh konsensus di tingkat yang lebih bawah lagi gitu. Sebelum sampai kepada undang-undang atau aturan hukum itu gitu. Nah, memang konsensus itu semakin operasional itu membutuhkan proses yang semakin rumit. Ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, poin saya, masalahnya kita butuh. Gitu. Namanya orang butuh gitu. Ya, orang butuh ya jualan rokok juga dikerjakan, namanya butuh. Ya. Sebetulnya kan harusnya ya gengsi lah ketua PBNU jualan rokok gitu, tapi butuh gimana lagi gitu kan. Nah sekarang masalahnya kita butuh gitu. Nah sehingga ya, menurut saya ya kita harus melakukan sesuatu tentang ini. Nyatanya butuh. Dan ke depan ini kebutuhan itu akan terus mendesak. Nah sekarang ini saja ya, kalau kita hanya mengandalkan pada aturan-aturan formal yang ada, lembaga-lembaga formal yang ada, masyarakat itu masih belum punya wawasan yang mapan tentang ini. Contohnya ini tadi, nanya undang-undang energi kok ke PBNU sama PGI itu gimana? Apa lupa kalau sampean punya DPR? Sampean kemarin nyoblos apa enggak? Kan sampai nyoblos kemarin, sudah ada anggota DPR, dan ini bukan cuma di sini aja, contohnya banyak seringkali. Saya tuh seringkali ada orang artikulasi lutut, mana PBNU nggak ngomong soal, PBNU kan tidak punya slot di dalam sistem agregasi politik, gitu loh. Yang punya slot itu parlemen. Kok partai nggak pernah ditanya? Yang ditanya PBNU sama PGI ini ceritanya gimana? Gitu. Tanya partai dulu, kalau partainya baru tanya kita. Kalau partainya belum ditanya udah tanya NU ya. Ini repot. Ya, padahal ya masyarakat nyoblos sendiri, milih-milih sendiri, kan udah jadi mereka ada gajinya, kami tidak, Pak. Mereka. Ini hal begini. Nah, kemudian aturan-aturan gampang. Karena ya kalau kita cuma bicara soal tatanan saja tanpa bingkai etika, itu gampang sekali disiasati, Pak. Sekarang ada aturan tentang misalnya bahwa tidak boleh menambang di hutan lindung, ya. Tapi lalu ada aturan bahwa penetapan hutan lindung ada dalam wewenang Kementerian Lingkungan Hidup misalnya. Ya nanti kan tinggal Kementerian Hidup mindah status gitu aja kan gampang gitu. Selama ini kan hal begitu itu yang sering terjadi, dan itu jalan dengan mulus, dengan sangat gampang karena tidak ada koridor etikanya, itu tidak ada. Yang ada cuma teknis aturan yang gampang disiasati dengan cara ini itu. Nah, menurut saya ini yang kita butuhkan. Nah, wahananya apa? Nah, kalau wahananya itu wahana informal seperti ini, ya bisa, Pak. Tapi butuh waktu yang panjang. Yang namanya konsensus mental tadi, saya ingin nyebutnya begitu, yang dicontohkan oleh Pak Pendeta Jeki tadi ya. Jadi konsensus yang membuat kita jadi cenderung rukun. Itu kan konsensus mental. Itu kan tidak terjadi dalam sehari, 2 hari, 10 tahun, 20 tahun, Pak. Itu pengalaman peradaban ratusan tahun yang mengendap menjadi mentalitas bersama dari satu bangsa, satu komunitas bangsa Indonesia ini. Nah, kalau kita serahkan kepada mekanisme itu,
Saya khawatir nggak ketututan ini kebutuhan kita akan konsensus itu. Nah maka saya tetap berharap ada satu proses yang lebih eksplisit yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dengan otoritas yang eksplisit gitu. Seperti MPR itu hasil coblosan, kalau nggak dianggap otoritatif terus kita mau mengukur otoritasnya pakai apa? Gitu. Nah, maka yang saya harapkan adalah bahwa lembaga-lembaga ini yang sebetulnya memegang legitimasi luar biasa kuat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini bersedia menangkap kebutuhan akan konsensus yang lebih operasional ini, kemudian mulai memproses. Ya waktunya pasti butuh waktu yang lama, tapi mekanismenya bisa dipikirkan, strateginya bisa dipikirkan, ya. Identifikasi tentang isu-isunya juga bisa dipikirkan caranya. Nah itu yang saya harapkan, sehingga ke depan nantinya tadi Pak Pendeta Jeki juga menyebut soal handling over kepada generasi berikutnya. Sekarang sudah dari generasi Z sudah balik alfa lagi itu. Sekarang sudah muncul generasi beta sudah. Nah handling overnya bagaimana? Handling over ini ya itu kan soal komunikasi. Dan komunikasi itu berarti butuh formulasi konseptual. Kalau tidak terformulasikan secara konseptual, kita mau mengkomunikasikan apa? Kalau semuanya dibiarkan abstrak, tidak ada formulasi rumusan konseptualnya tidak ada, kita tidak punya bahan untuk dikomunikasikan. Kenapa sekarang kita bisa bicara tentang Pancasila UUD 45? Karena bapak-bapak bangsa dulu membuat rumusan konseptual tentang konsensus mereka, sehingga mereka bisa handling over, bisa menitipkan kepada generasi berikutnya, ada konseptualisasinya. Nah ke depan kita punya banyak kebutuhan konsensus, dan saya kira kita juga perlu sangat butuh rumusan konseptual mengenai hal itu. Terima kasih. Jangan. Satu komentar menjawab 3 pertanyaan langsung ini kayaknya. Oh iya, Pak Pendeta silakan. Saya tadi untuk pertanyaan apakah NU atau MPR, saya pikir memang dua-duanya harus digerakkan karena kita ada pada wilayah yang berbeda. Satu ada pada wilayah ketatanegaraan yang harus merumuskan itu berdasarkan mandatnya, tetapi realitas dan dinamika seperti proses-proses awal kemerdekaan. Ada proses dari daerah, proses di lembaga-lembaga agama, dan dikenalkan pada percakapan-percakapan yang sangat intens di konstituen. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan ini memang harus menjadi energi pendorong yang memaksa itu dilakukan, sekaligus mengontrol dilakukan dalam koridor-koridor etis moral yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi. Karena itu memang yang jadi tantangan kita pada saat ini. Nah, pertanyaan saya sepakat apa yang disampaikan tadi di garis bawahi. Kok kita ini dikasih bebannya banyak sekali lembaga-lembaga agama, ya? Iya, sampai kadang-kadang kami bilang di sana kita ini diinstrumentalisasi oleh semua pihak, oleh pembuat kebijakan juga oleh masyarakat. Ya. Apa urusannya tiba-tiba teriak, maki-maki PGI itu dimaki-maki, PGI bicara dong, bicara loh. Ini wilayah siapa yang bikin, siapa yang bicara, siapa yang makan, siapa yang cuci piring. Ya. Saya bilang ini, ya sangat-sangat ya. Ini karena dulu seorang ahli bilang ya kalau ada dialog antara agama itu konflik selesai. Sementara loh konfliknya para politisi yang bikin kok dialog antara agama begitu ya. Ini yang
Ya kadang-kadang kesal seperti itu, makanya kadang-kadang dalam undangan-undangan untuk hadir juga saya bilang udah nggak usah pergilah. Kita cuma dibutuhkan legitimasi aja kok untuk hadir. Kita cuma hadir sebagai legitimasi, ada lembaga agama hadir di situ. Lalu mereka bikin kebijakan, rumuskan undang-undang, regulasi nggak ngajak kita kok. Dampaknya tolong tokoh-tokoh agama konflik terjadi, mitigasi ini apa-apaan begitu ya. Jadi ya di negeri ini juga soal bagi-bagi itu penting. Kita nggak diajak kalau kita ya. Tapi artinya proses-proses ya bersama seperti itu kan memang harus didorong supaya. Nah, satu soal lain memang yang selain etis moral tadi, beban kita yang paling besar saat ini adalah kan memverifikasi apa itu kebenaran. Ketika kebenaran sudah difabrikasi baik oleh algoritma maupun oleh ya instrumen-instrumen fabrik, mesin pintar dan lain-lain, orang tidak bertanya lagi kepada lembaga agama. Orang bertanya pada AI, pada ChatGPT dan lain-lain. PGI kebijakannya apa 5 tahun ini, tanya ke ChatGPT, bukan tanya ke PGI. Gitu. Ya, terus dari ChatGPT, bagaimana cara memarah-marahi PGI, tanya juga ke ChatGPT gitu. Ya. Kita kehilangan kebijaksanaan untuk membuka diri berdialog. Dialog-dialog yang hidup, dialog-dialog berbasis pada keguyuban itu hilang begitu ya. Jadi tiba-tiba kita lihat wah Gus Ulil dimarah-marahin karena pendapatnya soal tambang. Ya. Saya tanya ke teman, udah dialog belum begitu. Nah itu juga yang kadang-kadang PGI ini maki-maki ini. Apa susahnya datang dan bertanya? Ini hal-hal yang membuat, tapi saya kira operasionalisasi pada layer konsensus itu menjadi penting. Bagaimana kita bisa merumuskan konsensus pada level yang lebih operasional untuk soal di Papua saat ini. Ya. Sehingga Papua tidak ada di dalam gap narasi dengan kita, bahkan itu pun sangat lebar. Ya. Ini juga jadi pertanyaan yang tidak selesai. Nah, saya sepakat Gus, dan saya berpikir ya itu bisa diinkubasi mulai dari percakapan-percakapan, pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, saya pikir dari tempat ini resonansinya akan besar. Ya, kalau diskusi berikut lagi, ya kita bisa memperbesar forum begitu. Saya tarik teman-teman dari Salemba untuk ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Memang kalau sudah bicara Papua tentang gapnya itu hal yang sangat besar. Saya sering ini Pak Pendeta, kalau malam itu ada video yang suka ada mama-mama bawa ikan mengetok suster, dia bawa ikan satu untuk ditukar dengan Indomie itu. Sementara kita di tempat yang lain itu begitu mewahnya kehidupan, itu membuat kita sedih sekali itu. Terima kasih Pak Ketum yang saya hormati, baik Ketum PBNU maupun Ketum PGI. Forum siang ini memang terus terang yang menggagas langsung Ketua Umum. Artinya diskusi siang ini sebetulnya temanya itu lain, tetapi kemudian diminta secara khusus oleh Ketum PBNU Gus Yahya untuk membahas tema ini. Dan yang dimintakan datang itu khusus memang ya Pak Jeki Manuputi memang. Jadi ini pesanan khusus dari Gus Yahya. Ya, sebetulnya kita mengusahakan juga kawan dan pembicara dari KWI, tetapi karena mendadak jadi mereka belum bisa hadir. Nah, saya usul begini Gus Yahya ya. Mungkin ini ada forum keramat yang kita adakan rutin setiap Jumat jam 2 siang. Jadi monggo silakan setiap hari Jumat jam 2 siang pasti ada forum di sini dan ada Starlink gratisan pokoknya.
Jadi saya usul, ini saya kira penting sekali tema yang kita bicarakan pada siang hari ini. Tadi saya sempat bisik-bisik dengan Dr. Arif Effendi ya di belakang ini, tampaknya memang perlu ada forum khusus yang diadakan rutin untuk membicarakan tentang konsensus kebangsaan ini. Jadi mungkin nanti saya usulkan kepada ketum, kita coba kita ciptakan forum terpisah ya, untuk membicarakan tentang pentingnya konsensus kebangsaan ini, platformnya antar agama. Saya kira perlu forum terpisah ini, dan dari awal mungkin kita perlu komunikasi dengan MPR memang. Karena sekarang ini terus terang MPR kita kan tidak ada tema yang menjadi diskursus bersama ya. Jadi kosong tema kebangsaan sekarang ini. Jadi saya kira forum seperti ini diperlukan. Forum untuk mendorong terciptanya konsensus kebangsaan. Nah, keprihatinan Gus Yahya tentang etika tadi itu menurut saya memang serius ya. Itu sebetulnya kan problem serupa, masalah serupa yang juga dihadapi di lingkungan NU. Terutama ketika kita ini, kalau teman-teman NU Pak Jeki Manuputi, kita punya forum pembahasan hukum Islam ya, yang disebut dengan Bahthul Masail. Itu kan juga ada problem serupa. Kadang-kadang kita ini sering membahas hukum pada level teknis, tetapi tidak nyambung dengan wawasan etisnya itu, atau filosofinya ya. Atau kalau dalam bahasa fikihnya kan maqasidus syariahnya itu agak kurang nyambung. Sehingga kita hanya adu teks, adu nas, adu ibarat dan seterusnya, sehingga menjadi sangat teknis dan pembicaraan mengenai soal hukum tidak dipandu oleh semacam wawasan etis bersama. Nah, ternyata hal serupa juga terjadi pada level kehidupan kebangsaan kita. Problem hubungan antara aturan teknis dengan, kita sudah punya wawasan filosofis pada tingkat yang sangat abstrak, tapi di tingkat menengahnya kan belum. Nah, ini memang saya kira perlu diolah bersama-sama. Meskipun memang kita tahu Pak Ketum, salah satu problemnya ketika kita membicarakan tentang wawasan etis ini, sudah pasti akan muncul banyak pandangan, versi, dan perspektif yang berbeda-beda ya. Dan mungkin juga kadang-kadang tabrakan pada wawasan etis ini juga keras sekali. Karena masing-masing kelompok bisa membawa wawasan etis yang berbeda-beda. Tapi minimal kesadaran tentang pentingnya menyambungkan antara peraturan teknis dengan etika ini, saya kira ini memang serius sekali, dan saya kira kita perlu forum yang khusus mengenai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saja bahwa soal perbedaan yang tajam dari pihak-pihak yang hendak kita ajak membuat konsensus itu ya alami. Dulu founding fathers itu bukannya hendak tajam, mereka ini bayangkan ada tradisionalis, ada Muslim, ada komunis, ada nasionalis, ada liberal. Jadi satu, dan yang penting kemudian lalu bersama-sama menemukan di titik mana kita bisa sepakat ini, gitu. Dan begitu juga saya kira nanti ke depan ketika kita memproses kebutuhan-kebutuhan konsensus baru itu, kita juga kira-kira akan mengalami proses yang sama, tajam pasti gitu. Tapi kita semua harus pertama-tama sepakat bahwa kita harus sampai pada kesepakatan gitu. Sampai di mana kita bisa sepakat nantinya gitu. Nah, itu saya kira proses yang wajar memang harus dijalani. Nah, soal forum atau media untuk mengerjakannya, ya saya kira saya senang tadi Pak Jeki Manuputi juga tidak keberatan kalau kita mengadakan kongko-kongko kayak begini. Semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Jeki Manuputi ini kan sebetulnya kita butuh kongko lah gitu. Kita ini belum pernah kongko, tahu-tahu udah saling maki-maki di medsos, enggak kongko dulu lah, ngopi dulu gitu. Nah, itu saya kira memang penting, tapi
Ya, saya tetap berharap ya, bahwa lembaga-lembaga negara ini juga punya concern soal ini gitu. Kita yang cuma minum Starling aja punya concern kok. Masa di sana yang ada apa namanya fasilitas macam-macam enggak ada concern gitu loh. Ini yang kita harapkan ya. Dan kalau misalnya kita disuruh ngawali ya bisa saja, tapi ya jangan lama-lama, cepat diambil, kita ngos-ngosan nanti. Iya, tapi ala kulli hal ya, apapun itu ya saya kira kita punya komitmen yang sama untuk kemaslahatan bangsa. Jadi adalah komitmen yang tidak pernah geser dari mentalitas kita sampai kapanpun, dan kita pasti siap untuk melakukan apa saja yang diperlukan ya, demi kemaslahatan bangsa di masa depan. Terima kasih. Terima kasih. Tadi quote yang menarik dari pendeta itu adalah yang makan siapa, yang nyuci piring yang mana. Ini quote of the day itu kata anak-anak TikTok sekarang. Quote of the day. Ada komentar Pak Jeki, Pak Pendeta? Saya hanya sekali lagi menyampaikan apresiasi untuk adanya forum seperti ini. Saya di kepala saya berpikir-pikir keren namanya Forum Keramat. Ya, di Jalan Keramat, Jumat Keramat. Kalau kami di PGI bikin forum Salemba, masa Minggu Salemba? Nggak pas gitu ya. Saya pusing, kami harus punya konsensus di sana untuk setidaknya ada forum yang seperti ini juga, bahwa namanya itu juga harus keren begitu ya. Tapi ya, terima kasih, kita berharap ya tiap Jumat kita setidaknya bisa Starling di sini. Di PGI kan nggak bisa ngerokok, saya bilang teman-teman yang ngerokok segera tiap Jumat Keramat ada di sini juga. Ya, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong buat pembicara kita. Akhirnya kita tiba pada penghujung acara. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Ketum atas waktunya, Pak Pendeta terima kasih atas waktunya, kepada teman-teman terima kasih. Kita jumpa lagi di hari Jumat mendatang dengan tema yang akan up to date. Apa tema yang paling menarik waktu itu kita akan bahas secara santai di sini, tetap dengan Starlink-nya dan mic baru disponsori oleh. Oke, saya tutup acara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.